Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Wa qala wa laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Wa qala walladzina yumassikuna bi kitabillahi fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin fa innallaha la yudhi'u ajral muslihin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para bapak dan saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam pengajian ini atas permintaan daripada pengurus Masjid At-Taqwa ini, bahwa kami diminta untuk memberikan khutbah Jum'ah di sini dan pengajian malam harinya setiap bulan sekali. Dan pada prinsipnya kami dapat menyetujui, yaitu kami sanggupkan pada setiap hari Jumat keempat setiap bulan Masehi. Jumat keempat setiap bulan Masehi yang kami mulai pada bulan Oktober ini. Jadi hari ini adalah Jumat keempat bulan Oktober. Kemudian selanjutnya adalah Jumat keempat November dan selanjutnya, insya Allah, kalau tidak ada halangan. Pada kesempatan pengajian pada malam hari ini tadi telah sengaja saya bacakan 3 buah ayat. Tolong saya pinjam Al-Quran. Al-Quran biasa ya. Telah sengaja saya bacakan 3 buah ayat yang masing-masing tercantum dalam surat Az-Zukhruf ayat 44 kalau tidak salah ya. Surat Az-Zukhruf ayat 44 dan surat Al-Furqan ayat 10 dan surat Al-A'raf ayat 170. Ya mungkin kalau keliru satu ayat, kira 170 atau 171 begitu. Itulah ayat-ayat yang akan menjadi antara lain menjadi landasan daripada pembicaraan kita pada malam hari ini. Pembicaraan kita pada malam hari ini akan berkisar tentang sunanullahi fi iqamatil haq. Sunanullahi fi iqamatil haq. Ai sunanullahi fi iqamatil Islam. Al-Haq wal Islam, yaitu hukum sebab akibat atau hukum kausalitas di dalam menegakkan Al-Haq, di dalam menegakkan Al-Islam. Jadi untuk menegakkan Islam itu kita harus melakukan sebab-sebab yang benar. Dimana kalau sebab-sebab yang benar itu kita lakukan, kita akan menemui akibat-akibat yang benar pula. Sebab kalau saya melihat di kalangan umat Islam, di semua golongan-golongan yang ada di Indonesia ini,
saya masih melihat adanya semangat perjuangan di kalangan umat Islam, tetapi jalan yang ditempuh yang kadang-kadang masih belum benar. Sehingga karena sebab-sebab yang ditempuh itu belum lurus, belum benar, maka akibat-akibatnya pun juga tidak benar. Sebab untuk melakukan sesuatu itu kita harus mengikuti apa yang disebut sunnatullah, undang-undang pasti yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap kesatuan daripada alam ini atau pada setiap gerak daripada alam ini. Kalau kita tidak mengikuti sunnatullah tidak akan sampai. Misalnya saya ingin agar supaya di dalam bertani saya berhasil. Kita harus mengetahui sunnatullah tentang pertanian atau ilmu teknologi pertanian, atau ilmu yang berkaitan dengan masalah-masalah tanah, masalah-masalah tumbuh-tumbuhan, tanaman, dan lingkungan. Kita harus mengetahui hukum-hukum itu dengan pasti sehingga keberhasilan dapat diandalkan. Mempelajari itu disebut mempelajari sunnatullah, mempelajari hukum sebab akibat yang telah diletakkan oleh Allah secara pasti. Kalau kita tidak mempelajari hukum-hukum itu, tidak akan sampai kita kepada keberhasilan. Atau dalam kata lain kita berjalan ngawur. Ya, asal saja pokoknya yang penting niat, katanya begitu. Ya niat nggak cukup. Niat baik tapi jalannya tidak benar, tidak akan sampai. Mukhlisina lahuddin, ya, lahuddin adalah lahuddin. Bahwa sistem itu yang meletakkan Allah dan kita harus ikut kepada sistem yang diletakkan oleh Allah. Ad-din atau sistem, ya, sistem hidup. So kata-kata ad-din ini tidak bisa diartikan dengan kata-kata religion atau agama atau tidak bisa. Ad-din itu ya paling kurang kita terjemahkan the system of life atau sistem kehidupan. Sistem kehidupan ya. Yang menyangkut segala segi, segala aspek daripada kehidupan kita. Dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Dari hubungan antar manusia sampai kepada hubungan antar negara. Demikianlah ad-din ya. Jadi lahuddin, yang berhak meletakkan sistem yang benar itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kita harus tunduk kepada sistem itu, atau kalau tidak kita akan digilas oleh sistem itu. Kalau kita menyalahi sistem itu, kita tidak akan sampai kepada tujuan kita. Masalah kita ingin supaya sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umpamanya. Ya kita sudah niat, kita sudah bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan sholat, tetapi kita tidak tahu sistem sholat yang benar sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya, sholat kita tidak akan sampai kepada tujuan. Ya, tidak akan sampai kepada tujuan. Jadi semuanya itu harus melalui ilmu, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menghendaki keberhasilan di dunia, maka jalannya ilmu. Barang siapa menghendaki keberhasilan di akhirat, jalannya ilmu. Barang siapa menghendaki keberhasilan di keduanya, di dunia dan akhirat, ilmu juga jalannya. Man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal tanpa ilmu, amalnya akan ditolak, tidak akan diterima. Jadi semuanya itu ilmu. Tidak bisa kita acak-acakan asal saja.
Tidak cukup hanya dengan keinginan saja. Ya.